Memasuki hari ketiga pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih belum menerima bacalek DPRD. Pendaftaran bacalek mulai dibuka sejak 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Abdullah Sape Ampin Maja mengaku, akses aplikasi Silon untuk partai politik terpusat di KPU RI. Kata Sape, setidaknya ada 11 partai yang akses silonnya dilakukan oleh KPU RI. Dirinya menambahkan, ada 2 partai yang sudah mengkonfirmasi untuk tanggal pendaftaran bacaleknya. Saat ini, DPD PKSLU menyiapkan 35 nama untuk bacaleknya. Insya Allah tetap disiapkan 35 bacalek dan sementara masuk penjaringan, jelas Sekretaris DPD PKSLU Usri Usman. Kata Usri, komposisi bacalek PKS saat ini masih didominasi laki-laki. Dirinya pun membocorkan nama bacalek andalan partai PKS kelak. Kata Usri, nama lama seperti Hamid Tara dipastikan maju untuk mencalonkan kembali. Hamid Tara sendiri merupakan anggota DPRD LU yang terpilih lewat Dapil Walmas. Sedangkan untuk nama baru, PKSLU menyiapkan Ketua DPD Partai PKSLU Ahmad Sulaiman serta Sekretarisnya Usri Usman. Untuk sementara ini belum ada yang melakukan proses pendaftaran. Kalau misalnya untuk konfirmasi, partai yang mengkonfirmasi untuk melakukan pendaftaran itu Partai PKS dan Partai Nasdem, tanggal 5 dan tanggal 8, kalau PKS. Saya kira itu. Kalau untuk bacalek ini Pak, yang perlu diperhatikan soal administrasinya apa saja ini Pak? Selain yang harus diperhatikan partai pada saat penyusunan bakal calon itu, administrasinya itu tentu kalau ketentuan di PKPU 10 tahun 2023 pasal 11 dan 12 itu, pertama surat keterangan sehat jasmani rohani dari pengadilan, kedua juga KTP, kartu tanda anggota partai politik, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, surat pengunduran diri dari instansi yang berwenang, kalau misalnya dia ASN TNI Polri, pendamping desa, kepala desa, RT, kepala dusun, semua harus melampirkan surat pengunduran diri dan tanda terima pada saat pengajuan. Tapi kalau misalnya seharusnya kan mereka melampirkan surat pemberhentian. Ya betul. Tapi karena rentan waktu yang singkat itu, kemungkinan tidak bisa misalnya keluar surat pemberhentiannya, maka boleh melampirkan surat pengunduran diri dan tanda terima dari instansi di mana dia mengundurkan diri. Dengan catatan sampai akhir pencermatan DCT surat pemberhentian dari sebagai pegawai yang gajinya dari APBN itu harus disampaikan paling lambat 3 Oktober. Seperti itu. Kalau untuk aplikasi Silon ini Pak, katanya terpusat di KPU RI ya Pak? Berapa partai? Untuk aplikasi Silon partai ada beberapa partai yang terpusat aplikasi Silonnya. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana mekanisme terpusatnya, apakah partai pimpinan pusat yang mengimpor ke Silon KPU ataukah pihak partai tingkat kabupaten yang menginput, tinggal mungkin pimpinan pusatnya memonitor progres kerjanya tingkat kabupaten. Tapi kan itu internalnya mereka, teman-teman di partai politik itu, saya kira itu.